kembali lagi bersama Kak Angel dan Kak Michelle. Yeay! Apa kabar semua adik-adik? Kakak harap semuanya baik-baik aja ya di rumah. Kita harus selalu jaga kesehatan kita, oke? Oke. Nah, sekarang siapa nih yang udah gak sabar buat memuji dan memuliakan nama Tuhan? Wah, kakak lihat banyak banget nih yang udah semangat. Tanpa basa-basi, kita langsung mulai aja yuk. Tapi sebelum mulai, kita jangan lupa kita berdoa dulu ya. Kita mau berdoa, kita lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus pada siang yang Kau berikan hari ini. Tuhan, sebentar kami mau memuji dan memuliakan nama Engkau, Kau berkati kami, supaya kami bisa semangat ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
sekarang kita sudah selesai memuliakan dan memuji nama Tuhan nih. Sebentar lagi kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Nah, sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya. Yuk, kita lipat tangannya, tutup matanya adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus. Setelah kami akan mendengarkan firman Tuhan, Engkau berkati Tuhan firman yang diberikan kakak nanti ya Tuhan, supaya bisa bermanfaat di kehidupan sehari-hari kami ya Tuhan. Dan juga Tuhan berkati kami juga Tuhan, supaya kami bisa duduk diam ya Tuhan, mendengarkan apa yang kakak nanti berikan ke kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo, shalom adik-adik Rocky, bagaimana kabarnya? Kok Kalinda gak dengar suaranya adik-adik ya? Kalinda panggil lagi ya. Halo adik-adik Rocky, gimana kabarnya? Rupanya adik-adik lagi tegangnya nonton video tadi.
anak beruang yang dikejar-kejar oleh seekor singa. Waktu pertama kali Kalinda nonton video itu, Kalinda juga tegang banget. Jantungnya Kalinda sampai deg-deg, deg-deg, deg-deg. Ayo cepat-cepat larinya, ayo anak beruang cepat larinya, biar nggak ketangkap, ayo anak beruang. Nah, tadi kita melihat bagaimana anak beruang itu ketakutan dikejar-kejar oleh seekor singa. Jatuh, bangun, sampai akhirnya kecemplung di dalam sungai. Anak beruang itu sangat tegang, sangat ketakutan, berlari. Tetapi tiba-tiba anak beruang itu bertemu dengan induknya. Pada waktu anak beruang itu bertemu dengan induknya, anak beruang itu tiba-tiba menjadi kuat, menjadi berani. Bahkan dia langsung berbalik badan menantang si singa. Seolah-olah berkata, "Hei singa, aku tidak takut kepada engkau." Dan singa itu pun kaget. Loh, kok anak beruang tiba-tiba jadi berani melawan singa? Ternyata singa melihat bahwa di belakang anak beruang itu ada mamanya, ada papanya yang sedang berdiri untuk melindungi anaknya. Dan singa itu pun takut dan singa itu pun pergi. Nah, adik-adik, itu gambaran kita dengan Tuhan Yesus. Pernah enggak adik-adik suatu waktu adik-adik mengalami perasaan takut, stres, enggak bisa tidur karena ada suatu masalah, ada suatu persoalan yang membuat adik-adik jadi takut, jadi gelisah, jadi enggak bisa tidur. Adik-adik seperti seekor beruang tadi, hatinya selalu duk-duk. Nah, tapi pelajaran tadi mengajarkan kepada kita pada waktu kita sedang mengalami masalah, persoalan yang membuat kita merasa takut, kita harus berlari, kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Karena pada waktu kita bertemu Tuhan Yesus, kita akan menjadi kuat, kita akan menjadi berani untuk melawan, untuk menghadapi semua masalah, semua persoalan kita. Karena Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada kita. Nah, adik-adik, dalam Alkitab pun ada suatu kisah tentang Raja Yosafat. Siapa adik-adik? Raja Yosafat. Kita akan membacanya di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai 26. Nah, di situ dikisahkan bahwa suatu waktu ada seseorang, ada pengawal raja datang kepada Raja Yosafat. Waktu itu mungkin Raja Yosafat lagi santai atau lagi berjalan-jalan di tamannya. Tiba-tiba datanglah seorang prajurit berlari-lari membawa kabar kepada Raja Yosafat. Raja, kita akan diserang oleh satu pasukan yang sangat besar yang ingin menyerang negara kita. Itu ada 3 negara raja, mereka bersatu, mereka mau menyerang negara kita. Raja, gimana ini? Waduh, waktu Raja Yosafat mendengar berita itu, Raja Yosafat langsung jantungnya deg. Gimana ini? Raja pun mulai cemas, gimana ini? Raja pun mulai berpikir, aduh gimana ini pasukan yang sangat besar, sedangkan kekuatan kita enggak seberapa. Mungkin Raja Yosafat seperti anak beruang tadi, mulai takut, mulai gelisah, mulai keringatan, bingung apa yang harus dilakukan. Tetapi luar biasanya Raja Yosafat, dia tidak pergi mencari pertolongan kemana-mana, tidak pergi mencari pertolongan di teman-temannya, di tetangganya, atau kemanapun. Tetapi Raja Yosafat datang mencari Tuhan. Raja Yosafat berdoa kepada Tuhan, Tuhan Yesus, tolonglah kami Tuhan. Bantulah kami, ini ada pasukan yang sedang mengejar-ngejar kami, yang mau membinasakan kami, tolonglah Tuhan, tolong. Dan tidak berhenti di situ saja. Raja pun mengajak seluruh anggota, seluruh rakyatnya, seluruh pasukannya, mereka bersama-sama berseru kepada Tuhan. Mereka sama-sama berdoa kepada Tuhan karena mereka percaya bahwa hanya Tuhan yang mampu untuk menolong mereka. Mereka pun berdoa, mereka berpuasa, mereka memuji Tuhan. Mereka sangat berharap, mereka sangat bergantung pada Tuhan dan mereka sangat ketakutan, dan ketakutan itu mereka bawa kepada Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi adik-adik? Akhirnya kalau adik-adik membaca sampai selesai kisahnya, Tuhan pun menolong Raja Yosafat.
Raja Yosafat dan prajuritnya tidak berperang adik-adik. Tuhan sendiri yang berperang bagi mereka. Dengan caranya apa? Tuhan membuat pasukan musuh untuk saling menyerang satu sama lainnya. Dan akhirnya mereka semua mati. Dan akhirnya Raja Yosafat memperoleh kemenangan tanpa berperang. Nah, dari kisah Raja Yosafat, dari kisah tentang video beruang dan singa dan anak beruang, adik-adik belajar sesuatu enggak? Bahwa pada waktu kita mengalami ketakutan, kita harus percaya bahwa ada Tuhan Yesus yang bersama dengan kita. Kita harus berlari kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita mampu menghadapi masalah persoalan yang menimpa kita. Nah, nanti di kelompok Zoom setelah ibadah ini adik-adik boleh sharing kepada kakak-kakaknya ketakutan-ketakutan apa yang pernah adik-adik alami. Kak Linda pengen cerita deh pengalaman Kak Linda. Kak Linda duluan ya. Dulu waktu Kak Linda masih kecil seumuran kalian, Kak Linda pernah ngalami tuh namanya ketakutan yang membuat jantung Kak Linda deg 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 deg. Nah, jadi waktu Kak Linda masih kecil itu teman-teman Kak Linda itu kalau malam tidur lalu tiba-tiba kepingin pipis, gak berani adik-adik keluar pipis. Kenapa? Zaman itu rumah Kak Linda gak seperti rumah adik-adik yang bagus, yang kamar mandinya ada di dalam kamar. Dulu kalau Kak Linda kamar mandinya ada di luar. Jadi kalau mau pipis harus keluar kamar, lewatin ruang tamu, lalu ke halaman belakang, itu kamar mandinya di sana. Jadi waktu Kak Linda masih kecil, Kak Linda kalau mau pipis sering ketakutan. Takut kenapa? Karena dulu teman-teman sering cerita, ada hantu. Takut ada hantu, padahal Kak Linda gak pernah lihat hantu, cuma dengar cerita Kak Linda udah takut. Nah, jadi suatu waktu Kak Linda lupa sebelum tidur belum pipis, tiba-tiba kepingin pipis malam-malam. Kak Linda keluar kamar, 1 langkah, 2 langkah, buka pintu, jalan, lewatin ruang tamu. Baru sampai tengah Kak Linda udah takut, balik lagi, masuk kamar lagi, tidur ambil selimut tutup, takut. Akhirnya Kak Linda tidur dengan menahan pipis. Nah, apa yang terjadi? Besok paginya Kak Linda ngompol, Kak Linda malu, Kak Linda sedih, diomelin sama mama gitu. Tapi setelah Kak Linda ikut sekolah minggu, kakak Kak Linda bercerita, mengatakan begini, adik-adik, siapa yang di sini malam-malam tidak berani pipis sendiri? Kak Linda merasa, itu Kak Linda ya, gitu. Adik-adik tidak boleh takut sama hantu, karena ada Tuhan Yesus yang berserta kita, Tuhan Yesus yang jauh lebih besar. Hantu tuh takut sama Tuhan Yesus, kita harus berani. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Jadi adik-adik kalau mau pipis malam-malam tidak boleh takut. Adik-adik berdoa, minta Tuhan Yesus sertai adik-adik dan adik-adik harus berani. Akhirnya Kak Linda suatu malam kebelet lagi pipis. Udah gak tahan, lalu harus pipis ini. Kalau enggak nanti besok ngompol lagi gimana, dimarahin lagi sama mama. Akhirnya Kak Linda memberanikan diri. Kak Linda berdoa, Tuhan Yesus, saya mau pipis. Tuhan Yesus tolong sertai saya supaya saya menjadi berani, saya tidak takut Tuhan Yesus. Akhirnya Kak Linda keluar. Kak Linda berjalan, Kak Linda tidak membayangkan hantu, tapi Kak Linda membayangkan Tuhan Yesus ada bersama dengan Kak Linda. Kak Linda membayangkan sepanjang perjalanan dari kamar ke toilet, Tuhan Yesus ada bersama dengan aku. Aku enggak takut ada Tuhan Yesus, dan Kak Linda terus membayangkan Tuhan Yesus ada bersama dengan Kak Linda. Dan akhirnya Kak Linda berhasil pergi ke toilet sendiri tengah malam. Sampai hari ini, ya tentu dong Kak Linda udah besar. Ya, jadi adik-adik, ayo, banyak mungkin ketakutan-ketakutan adik-adik yang hari-hari ini adik-adik alami. Ayo adik-adik jangan takut. Adik-adik hanya perlu datang kepada Tuhan Yesus.
Ya, berdoa Tuhan Yesus memberikan kekuatan. Kalau perlu ceritakan kepada papa mama, ngajak papa mama berdoa sama-sama, ngajak papa mama berdoa buat adik-adik supaya adik-adik menjadi kuat. Adik-adik berani menghadapi tantangan, berani menghadapi masalah, berani menghadapi ketakutan. Nah, oke adik-adik, sebentar lagi kita akan ketemu dalam pertemuan Zoom dengan kakak-kakak. Silakan adik-adik bercerita pengalaman adik-adik dan minta kakak-kakak untuk mendoakan adik-adik. Oke, nah sebelumnya kakak akan berdoa buat adik-adik. Kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Adik-adik silakan mengangkat tangan dan kakak Linda akan mendoakan berkat buat adik-adik semuanya. Angkat tangannya, tutup matanya, kita fokus kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini. Tuhan, Engkau menolong kami. Tuhan yang tahu semua ketakutan yang kami alami hari-hari ini. Tapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus, apabila kami datang kepadamu, Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan kepada kami. Kami akan menjadi anak-anak yang kuat. Kami akan menjadi anak-anak yang berani dalam menghadapi setiap ketakutan-ketakutan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, hamba-Mu melepaskan berkat buat setiap adik-adik Rocky yang ada di rumah. Biarlah berkat yang daripada Engkau turun mengalir atas mereka, memberikan kekuatan, memberikan keberanian kepada mereka untuk bisa menghadapi semua ketakutan-ketakutannya. Berkati adik-adik yang sebentar lagi akan Zoom, berkati setiap kakak-kakak Rocky, Tuhan hadir dalam pertemuan-pertemuan Zoom yang ada. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Happy Sunday.